Salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Adi Syed di pembelajaran matematika. Kali ini kita bahas tentang statistika. Nah, sebagai pendahuluan, misalkan perawat yang ingin mengetahui apakah pasiennya masih demam, akan mengukur suhu pasien itu dengan termometer. Kalau suhunya di atas 37 derajat Celcius, ia tahu bahwa pasiennya masih demam. Kalau suhunya sudah di antara 36 sampai 37 derajat Celcius, ia memulai memperkirakan bahwa demam pasiennya sudah surut. Untuk dokter yang bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien itu, perawat mencatat suhu itu dalam buku catatan. Nah, pencatatan dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk daftar atau tabel dan dalam bentuk grafik atau diagram. Misalnya lagi adalah grafik suhu pasien sepanjang hari, digantung di kaki tempat tidur pasien. Selain itu juga dicantumkan grafik kecepatan denyut nadi dan kecepatan bernapas per menit. Pola turun naiknya suhu denyut nadi serta kecepatan pernapasan yang tergambar dalam grafik itu digunakan dokter untuk menyimpulkan apakah pasien itu membaik setelah diberi obat ataukah harus diadakan penggantian atau penambahan obat. Nah, misalkan dalam ilmu pengetahuan, ilmuwan dan bahkan orang awam pun sering mengadakan pengukuran untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Mengukur serta menarik kesimpulan dari hasil pengukuran perlu mengikuti suatu cara yang disepakati bersama menggunakan kaidah-kaidah matematika. Cara-cara inilah yang dibahas di dalam cabang matematika yang disebut dengan statistika. Nah, konsep statistika. Statistika adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, menginterpretasikan hasil analisis. Nah, apakah kegunaan ini semua? Mari kita simak video ini lebih lanjut. Nah, kegiatan statistika ini melalui fase statistika deskriptif atau berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data atau pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan. Sedangkan fase statistika inferensi adalah setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistika inferensi akan menghasilkan generalisasi jika sampel representatif. Statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk keliru paling kecil. Nah, langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah merumuskan masalah, melakukan studi literatur, membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. Kemudian mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis, atau menjawab pertanyaan. Yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Nah, mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan ini digunakan peran statistika, yaitu apakah instrumen yang digunakan, apa sampel yang digunakan, bagaimana sifat datanya, kemudian variabel apa yang digunakan. Seterusnya, apa metode analisis yang digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Selanjutnya, pengertian data. Data terbagi atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, misalnya jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja. Sementara data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka,
Misalnya lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan, dan lain sebagainya. Nah, jenis data kualitatif terbagi beberapa jenis data lagi, yaitu data nominal dan data ordinal. Sedangkan data kuantitatif terbagi atas dua lagi, yaitu berupa interval atau rasio. Selanjutnya, data nominal yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri-cirinya adalah posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Contoh data nominal yaitu jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian, data ordinal yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Misalnya, posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika, yaitu misalnya adalah kepuasan kerja, motivasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu data interval, adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya adalah tidak ada data kategorisasi atau bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius atau menggunakan alat ukur suhu Fahrenheit, kemudian misalnya sistem kalender dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu data rasio, adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya gaji, skor ujian, jumlah buku, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Mari kita lanjut. Pengertian datum atau data. Nah, mari kita bahas lebih jauh tentang pengertian data. Keterangan yang dijaring dalam bentuk angka atau lambang dari pengamatan yang dilakukan seseorang disebut datum. Bentuk jamak dari datum adalah data. Data ini yang digunakan orang untuk mengambil kesimpulan. Seperti halnya dokter mengambil kesimpulan apakah pasiennya membaik dari data tentang suhu, kecepatan nadi, serta kecepatan pernapasan. Nah, data yang sudah disajikan dalam bentuk diagram tersebut akan memudahkan dokter untuk menganalisa perkembangan kesehatan seorang pasien. Nah, data ukuran dan data cacahan. Data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besar objek. Misalnya, data hasil pengukuran adalah data tentang luas petak sawah, tinggi pohon, tinggi siswa, berat balita, dan luas wilayah desa di suatu kecamatan. Sementara data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Misalnya adalah banyaknya petak sawah, banyaknya pohon yang tingginya tertentu, banyaknya siswa yang beratnya tertentu, dan banyaknya desa di suatu kecamatan. Maksudnya contoh banyaknya siswa yang beratnya tertentu, misalnya banyaknya siswa yang berat badannya di atas 50 kg atau yang berat badannya di bawah 50 kg. Jadi ada klasifikasi atau kategorisasi. Ya. Data kuantitatif, data yang menunjukkan ukuran objek dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Nah, ini contohnya tentang ukuran tinggi pohon karet yang diukur dan dinyatakan dalam bentuk bilangan. Ini tinggi pohon 125 cm, banyaknya 120.
tinggi pohon yang 150 cm, tinggi banyaknya 300. Nah, kemudian data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Keadaan objek tersebut dapat dinyatakan kurang, baik, atau sangat baik. Dapat pula dinyatakan rendah, sedang, dan tinggi. Misalnya adalah data tentang tinggi pohon karet dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Di antaranya tinggi pohon yang tergolong rendah atau pendek, sedang maupun tinggi. Nah, perhatikan tabel tinggi pohon karet ini. Kategorinya rendah, sedang, tinggi. Rendah banyaknya 420, sedang 200 meter, 200 banyaknya, dan tingginya, dan yang tinggi adalah ada 100 pohon. Selanjutnya, data tunggal dan data berkelompok. Nah, dari data yang diambil dari pengamatan, ada istilah data tunggal dan ada yang disebut dengan data berkelompok. Data tunggal adalah penyajian data dalam bentuk satu ukuran atau tunggal. Misalnya, data nilai pokok bahasa statistika kelas 11 IPA 5 adalah sebagai berikut. Ini merupakan contoh data tunggal. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Nilainya yang 60 dihitung berapa orang, yaitu ada 2 orang. Nilainya yang 74 ada 3 orang. Nilainya yang 80 ada 1 orang. Nilainya yang 84 ada 2 orang, dan seterusnya. Sedangkan data berkelompok adalah penyajian data dengan membuat interval-interval ukuran data kelompok. Data tunggal dapat diubah menjadi data berkelompok dengan kaidah-kaidah tertentu. Misalnya, data nilai statistika 11 IPA 5 di atas dapat dibuat pengelompokan berdasarkan interval nilainya. Misalnya dikelompokkan menjadi interval 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, dan 90 sampai 99. Perhatikan tabel statistika 11 IPA 5 ini. Ini nilai-nilainya. Interval pertama 60 sampai 69. Ada berapa banyak? Ada 2 orang. Nilainya yang 70 sampai 79 ada 3 orang. Nilainya yang 80 sampai 89 ada 9 orang. Nilainya yang 90 sampai 99 ada 6 orang. Maksudnya nilai interval ini diambil di antara 90, mulai dari 90 sampai dengan 99. Misalnya ada 94, ada 94 lagi, ada 94, ada 94. Jadi ada 6 orang. Nah, demikian saja video mengenai konsep statistika. Sampai jumpa di video berikutnya tentang penyajian data.